Puji Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan? Silakan Bapak atau Saudara Bung berdiri. Selamat datang dalam komunitas roh kami. Semoga selanjutnya tetap bersama dengan kami. Kita tetap masuk di dalam tema yang baru, minggu yang baru dengan tema yang sama dalam bulan ini, yaitu hati seorang hamba. Nah, saudara mungkin sudah melihat di beberapa berita ya, ada sebuah resto dengan konsep yang anti mainstream gitu ya, yang pelayanannya itu mereka melakukan pelayanan yang nggak biasa. Biasanya mereka melakukan pelayanan dengan ramah gitu kan, biasanya dengan baik, dengan sopan. Nah, ini mereka punya konsep, mereka melakukan sebaliknya, ya jutek atau apapun itu ya. Meskipun ini konsep saudara, meskipun ini hanya gimmick gitu ya, tapi ternyata ada beberapa hal sehingga ada sedikit perseteruan dalam beberapa kasus tertentu ya, antara pegawai dengan pelanggan yang datang, padahal mereka tahu itu gimmick gitu. Artinya apa sih? Artinya kita semua itu pada dasarnya suka diperlakukan baik. Kita ini pada dasarnya suka dilayani dengan baik. Ya, itu hati kita pada dasarnya. Buktinya yang tahu itu sudah gimmick, sudah berkonsep pun ada sedikit hal yang mereka akhirnya permasalahan sedikit seperti itu ya saudara. Nah, melayani orang pasti sudah sering melakukannya, tapi melayani di dalam firman Tuhan bagaimana? Bagaimana melayani di dalam firman Tuhan itu yang kita pelajari bersama dalam 1 bulan ini. Sikap melayani yang diajarkan di dalam firman Tuhan artinya melayani dengan hati hamba. Melayani yang dibangun dengan karakter, bukan sebatas talenta. Ya. Melayani yang bukan didasarkan hanya sebatas talenta. Oh, talentaku ngajar, layani ngajar. Oh, talentaku ngomong, pinter ngomong, layani dengan cara bicara. Oh, talentaku main musik, layani dengan musik. Bukan sebatas itu. Yang dimaksud dalam 1 bulan pengajaran ini melayani dibangun berdasarkan karakter. Pondasi yang benar bagaimana kita harus melayani. Servant heart, kata servant, maaf ya kalau saya salah menyebutkan. Itu artinya adalah hamba yang dalam bahasa Yunani bisa ada 2 kata saudara. Hamba atau budak. Ya, doulos. Kalau kita cari dalam bahasa Yunani itu doulos. Doulos itu ada 2 kata makna, yaitu bisa budak, bisa hamba. Perbedaannya apa? Budak, dia memiliki pekerjaan melayani di dalam kontrol majikannya. Di bawah kekuasaan kontrol majikannya, di mana itu harus wajib hukumnya. Mengapa? Karena sudah dibeli lunas. Ya, budak itu kan dibeli. Nah, kalau sudah dibeli, ya kamu punya kewajiban melayani tuannya. Itu budak. Hamba, saudara. Hamba artinya melayani majikannya dengan sukarela. Jadi, kalau kita tahu tentang arti ini, budak pasti melayani majikannya. Hamba juga melayani majikannya. Yang membedakan, seorang hamba belum tentu seorang budak. Budak melayani majikannya di bawah kontrol majikannya. Hamba melayani majikannya juga. Tapi yang membedakan, karena yang satu sukarela, yang satu di bawah kontrol, seorang hamba belum tentu budak. Kita mau cek, saya cek sedikit ya. Keluaran 21 ayat 5-6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup.
Ada beberapa hal budak bisa dibebaskan. Ya, tahun Yobel itu budak dibebaskan. Tapi ada kasus-kasus di mana budak itu punya hak untuk merdeka. Mungkin dibebaskan, mungkin sudah tidak bersama majikannya, tapi dia bisa mengambil pilihan, aku tetap mau jadi budak tuanku. Karena aku cinta kepada tuanku. Nah, ini yang saya maksud hamba, saudara. Dia sama-sama melayani, tapi sudah tidak karena paksaan, di bawah tekanan, di bawah kontrol. Ini yang kita tahu dan pahami dalam 1 bulan ini. Melayani sebagai seorang hamba. Artinya adalah seseorang yang dengan sukarela, karena cintanya dia kepada Tuhan, dia mau menaklukkan semua haknya, semua egonya untuk tunduk dan melakukan panggilannya. Melayani sesama atau melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam panggilannya masing-masing. Itu hati seorang hamba. Nah, ini sangat perlu dibedakan, saudara. Karena kadang-kadang bisa aja yang merasa melayani karena paksa. Berarti mental melayani sebagai seorang budak. Dipaksa, di bawah tekanan, di bawah kontrol SOP, di bawah kontrol nasihat orang tua, di bawah kontrol peraturan pemerintah, dipaksa. Baru dia lakukan. Itu mental seorang budak. Dan Tuhan meminta melayani di dalam firman Tuhan bukan sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang hamba. Saya akan menjelaskan sedikit dari yang teman-teman sudah bicarakan. Saya ambil di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Saya akan berikan contoh sedikit simple yang sederhana karena saudara sudah dengar banyak ya. Saya akan ambil dari ayat ini saja. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saya ambil dari 3 ayat ini, bagaimana hati hamba menurut Yohanes 13. Yang pertama, mengertikah kamu? Kata mengertikah itu poin 1 yang saya katakan, hati seorang hamba butuh contoh, butuh teladan. Untuk mengerti hati seorang hamba tidak bisa sebatas saya berkhotbah, saya harus mencontohkan. Itu kebenaran yang mungkin berbeda dari beberapa value kebenaran yang kita bisa hanya mendengar. Tapi untuk saudara ngerti hati hamba bagaimana, saya harus mencontohkan. Itu yang Tuhan katakan. Mengertikah kamu saat dia sudah membasuh kaki murid-muridnya? Saya selidiki kata mengerti dalam bahasa Yunani ini adalah sebuah pertanyaan dan sebuah perintah. Bayangkan saudara, murid Yesus 24 jam non-stop. Pasti dia mengerti melayani itu bagaimana, ya kan? Tuhan Yesus melayani orang buta, Tuhan Yesus melayani orang berdosa, Tuhan Yesus melayani 5.000 orang. Mereka sangat paham melayani itu bagaimana. Tapi melayani hati seorang hamba, Tuhan harus mempraktekkan. Tuhan gak bisa kasih contoh tapi dia gak bisa menyentuh hati muridnya. Dia harus praktekkan ke muridnya. Dan muridnya baru mengerti, oh gini hati seorang hamba. Ya, latar belakang peristiwa ini kalau saudara kita flashback sedikit, ini adalah makan malam sebelum Paskah. Jadi bangsa Yahudi waktu merayakan Paskah, merayakan bagaimana mereka melewati padang gurun, ya dalam konsep Paskah saat Tuhan Yesus masih ada, mereka akan adakan perjamuan makan malam. Dan ini sebelum petang, artinya dalam masa prepare gitu ya. Mempersiapkan segala sesuatunya sebelum malam Paskah. Jadi sudah siap semua saudara, sudah siap semua. Apa yang belum?
Saudara kan tahu berapa kali beberapa teman di sini mengatakan bahwa kebiasaan orang Yahudi sebelum makan, sebelum masuk, dibasuh kakinya. Makan semua sudah siap. Yang belum, nggak ada perempuan di sana. Ya dalam konteks ini nggak ada. Nggak ada anak kecil di sana. Karena yang membasuh kaki itu golongan bawah. Yaitu budak, anak, perempuan, atau hamba. Nggak ada, saudara. Jadi mereka sambil duduk ongkang-ongkang sambil ngobrol-ngobrol pada mau makan nih. Ada kebutuhan yang perlu dilakukan nih. Disitulah Tuhan masuk. Disitulah Tuhan mempraktekkan hal yang sama sekali di luar nalar mereka pada saat itu. Hal yang sama sekali nggak masuk di kepala mereka pada saat itu. Mengapa saudara? Bertahun-tahun melayani adalah pekerjaan golongan bawah sekali atau golongan high. Golongan high itu khusus untuk melayani Tuhan. Contoh, suku Lewi, imam Lewi, melayani sih. Tapi bukan melayani sesama yang bersama dengan orang-orang di bawahnya, enggak. Dia melayani Tuhan. Di kemah Musa, kemah Daud, sinagoge, melayani Tuhan. Itu memang para imam, pemimpin rohani. Tapi yang biasa melayani sesama itu siapa? Golongan rendah, saudara. Golongan rendah. Nah pada saat itu Yesus ini dalam masa klimaks status yang paling bagus. Sebelum dia dikhianati dan dijual. Dia di masa posisi yang paling bagus. Guru yang terkenal. Guru yang mengajarkan banyak hal. Guru yang membuat mukjizat. Tuhan yang terkenal. Di posisi yang paling atas. Jadi buat mereka nggak masuk di kepala mereka, tiba-tiba Yesus buka bajunya membasuh. Itu mendobrak tradisi Yahudi dari zaman PL. Gak ada tuh nabi dalam zaman PL melayani orang kecil. Kalau disuruh Allah, kamu ke sana. Ya, karena perintahnya amanatnya dari Allah. Tapi untuk sesama, gak ada. Raja, gak ada yang melayani. Yang melayani, ya budak, perempuan, hamba. Yusuf setelah jadi penguasa, dia juga dilayani. Daud setelah jadi raja, dia juga dilayani. Kalau sudah di dalam top, dia dilayani saudara. Kalau dalam proses, ya mungkin dia melayani orang. Tapi kalau sudah di dalam ketinggian status yang paling tinggi, yaitu raja, penguasa negeri, panglima perang, semua punya budak. Gak ada pandangan mereka melayani, gak ada. Tuhan melakukannya. Dan itu sesuatu yang gak masuk akal di saat itu. Kalau sekarang kita baca ya sangat masuk akal gitu. Di saat itu hal yang sangat gak masuk akal saudara. Nah dari sini saya menarik kesimpulan. Kebenaran tentang hati seorang hamba tidak cukup sebagai sebuah wacana informasi pengajaran. Kalau saya ngomong gini, saya harus melakukannya. Kalau saudara ngomong ke anak buah, saudara harus melakukannya. Dan melakukan ke orang tersebut yang saudara sedang ingin katakan. Karena murid Yesus pun yang sudah melihat 3 tahunan bersama Yesus, belum mengerti hati seorang hamba bagaimana. Sampai Tuhan sentuh hati muridnya. Basuh kakinya, sentuh pribadinya secara nyata. Setiap muridnya satu-satu. Baru mereka ngeh, wah kayak gini ternyata ya. Kita gak bisa memberikan wacana hati seorang hamba. Kita gak mempraktikkan ke orang yang sedang kita ajarkan. Gak akan masuk. Meskipun bertahun-tahun kita ngomong akan hal ini. Kita harus jadi contoh dulu. Kita harus jadi teladan dulu kepada orang tersebut yang mau kita ajarkan. Saudara mau ajarkan ke siapa? Anak. Contohkan dulu bagaimana hati seorang hamba. Saudara mungkin pemimpin rohani bagaimana. Contohkan dulu dengan anggotanya bagaimana. Baru mereka ngeh, oh gini. Gak bisa hanya sebagai wacana. Meskipun Tuhan harus mendobrak tradisi bertahun-tahun supaya kebenaran ini dinyatakan. Jadi tidak mengherankan saudara kalau banyak mungkin yang sudah lama mengikut Yesus
belum sangat mengerti akan kebenaran ini. Mungkin belum tersentuh di hatinya, dia belum mengerti akan hal itu. Dicontohkan kepada orang untuk dia. Seperti itu. Ya, contohnya apa saudara? Saya cuma kasih contoh sederhana karena sudah banyak saudara. Contohnya tradisi yang kita mungkin belum terlalu dibudayakan. Kata maaf. Berapa banyak saat suami melakukan kesalahan duduk dengan istri kata maaf ya. Karena itu bukan tradisi. Berapa banyak istri melakukan kesalahan gak duduk dengan suami dan bilang kata maaf ya. Yang ada apa saudara? Seolah-olah gak ada terjadi apa-apa gitu. Berjalan seperti semestinya, yang penting kan aku sudah baik lagi, yang penting melayani lagi. Gak ada kata maaf ya kemarin aku salah. Ya itu karena tradisi diturunkan kan. Masyarakat kita kan hierarki sekali. Karena kita bekas jajahan yang dominan, otoriter. Jadi kata maaf itu susah untuk budaya keluarga Kristen, bahkan keluarga Kristen. Harus dipraktekkan, gimana anak bisa tahu, oh papaku tuh hatinya rendah, hati mamahku, saat dipraktekkan. Ini kata yang simpel saudara. Bu, gak budaya kami kalau salah tuh saling minta maaf. Iya, tapi Tuhan lakukan. Dia mendobrak budaya tersebut supaya dinyatakan hati hamba itu kayak gini loh. Berapa banyak orang tua terlalu arogan sampai nggak berkata-kata maaf dengan anaknya meskipun orang tua tahu bahwa dia sudah salah. Yang dia lakukan apa? Dia tutupi dengan memperlakukan baik lagi dengan anaknya. Sudah lewat hari kesalahan itu, pura-pura baik lagi dengan anaknya. Hal itu yang membuat kita susah mengerti hati hamba yang benar-benar itu bagaimana secara sederhana dalam keluarga kita. Karena kata maaf itu butuh ego untuk kita ngomong. Apalagi suami istri, sama-sama rasa benar. Mau maaf itu egonya itu harus digosok sekali. Apalagi minta maaf ya, suami sebagai kepala salah. Aduh susah mau ngomong maaf dengan istri. Aduh dari keturunan, dari nenek, dari kakek, dari sana gak pernah tuh saya diajarkan hal itu. Ayo kita budayakan hal yang berbeda. Karena disitulah anak akan mengerti, oh begini. Istri akan mengerti, oh begini. Karena kenapa saudara, budayanya kalau kita melakukan hal itu sepertinya seolah-olah lemah. Pemimpin yang lemah. Bayangkan kalau Tuhan berpikir gitu, wih pemimpin kok basuh kaki seperti hamba budak zaman sekarang. Bayangkan kalau Tuhan punya pikir, Tuhan enggak. Supaya kebenarannya dinyatakan. Tujuannya saudara apa? Ada terobosan. Tuhan memberikan itu supaya ada terobosan. Kamu ngerti gak sih kayak gini loh. Supaya terobosan terjadi, pergerakan terjadi. Saat Tuhan memberikan terobosan terhadap itu saudara. Mulai setelah Yesus gak ada, lahirlah pemimpin-pemimpin rohani yang humble. Buktinya 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. 1 Korintus 4 ayat 6 dan ayat 9. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Setelah Yesus memberikan terobosan tersebut saudara, terbuka semua. Pemimpin-pemimpin rohani mulai ngerti, oh hati seorang hamba. Lahirlah Rasul Paulus. Dan lahirlah tokoh-tokoh gereja yang memiliki pemimpin berhati hamba. Dibuka oleh Tuhan dulu. Bayangkan kalau Tuhan gak kasih contoh, pemimpin gak akan mengerti pemimpin berhati hamba itu harus bagaimana. Untuk membuat sebuah terobosan, untuk membuat kebenaran dinyatakan. Kadang-kadang kita harus hancurkan ego kita dengan tradisi yang sudah ada. Contohnya seperti tadi, kata maaf.
Saya nggak akan muluk-muluk yang harus melayani, enggak. Budaya maaf itu sangat jarang di Indonesia. Di luar negeri oke, karena mereka nggak ada latar belakang dijajah. Kalau di budaya Indonesia, kalau sudah menjadi pemimpin, sulit untuk berkata maaf, karena itu akan melemahkan kepemimpinannya. Karena apa? Itu yang sudah dibangun berabad-abad oleh penjajahan Belanda. Nah, kita harus kadang dobrak supaya kebenaran dinyatakan. Terobosan ini supaya sangat real. Hati hamba akan terkena terhadap setiap pribadi dengan sangat real kalau dia tersentuh dengan orang yang memperlakukan dia. Dihargai, dihormati meskipun orang itu atasan. Meskipun orang itu pejabat. Dia akan langsung tersentuh, wow, kayak gini ya pengajaran hati seorang hamba. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mulai dari kita. Yang kedua, poin yang kedua, hati seorang hamba dalam Yohanes 13, dia harus tahu identitas dirinya. Di dalam ayat tadi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saat dia sudah membasuh kaki muridnya, dia mengatakan identitasnya, aku memang guru dan Tuhan. Tapi gak berarti aku gak bisa melakukan ini. Untuk menjadi orang yang berhati hamba, apalagi dalam golongan atas, dia harus tahu dulu identitas dirinya. Untuk setiap kita harus tahu identitas diri kita. Karena kalau kita nggak tahu identitas diri kita, kembali, pekerjaan yang cleaning service itu kan nyapu, ngepel, bersihin toilet, image status sosial masyarakat yang terbentuk kadang-kadang secara nggak sadar seperti itu. Jadi saat kita melakukan ngepel, bahkan bersihin toilet, saat kita melakukan itu mungkin ada orang yang lebih di bawah kita lihat kita kayak rasa, aduh dilihat, sedikit terkorek gitu. Karena itu status yang kadang-kadang secara nggak sadar kita bangun, asumsi-asumsi itu kita bangun dalam masyarakat. Bahwa pekerjaan level terendah dalam perusahaan itu cleaning service. Cleaning service. Nah, contoh misalnya seperti itu. Lalu saat kita melakukan hal itu, kita agak sungkan. Kita agak, apalagi yang sudah nggak biasa melakukan hal itu. Kita agak rasa, aduh. Meskipun lakukan, tapi kan pasti, aduh, malu. Nah itu harus dibangun identitas diri kita kepada Tuhan. Mau ngepel kek, mau angkat barang kek, mau bersihin toilet kek, kita anak Allah. Mau saya pegawai yang gajinya sedikit kek, mau saya pegawai yang besar kek, saat saya melakukannya, nggak mengkorek status saya. Ya, Tuhan tahu identitas dirinya. Seorang yang berhati hamba mengerti apapun yang dia lakukan, serendah apapun pekerjaannya, tugas apapun yang dianggap masyarakat rendah, tidak mengkorek identitas dirinya. Filipi 2 ayat 6-8 itu ayat yang saudara sering baca, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menurut saya serendah-rendahnya kita, Tuhan sudah lakukan paling hina dan rendah karena dia dianggap penjahat kelas kakap yang harus disalibkan di Golgota. Jadi kalau kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang dalam notabene pekerjaan yang dianggap asumsi itu level paling rendah, lakukan seperti kita lakukan itu dengan kebanggaan. Lakukan dengan sebuah kehormatan. Jangan merasa, oh yang melakukan ini kan kayak gini. Ya. Kita harus mencontohkan, kembali lagi saudara. Apalagi yang sekarang keadaan yang mungkin kita sangat nyaman. Anak-anak harus dilatih. Anak-anak harus dilatih supaya mereka hati hamba bersihkan toilet.
Jangan sekali-kali, Mbak, Mbak. Sekali dia harus lakukan pekerjaan Mbaknya. Karena egonya supaya dikikis. Supaya dia tahu, oh gini, gak selalu menghadap ke atas. Hati hamba gak usah terlalu muluk-muluk dulu saudara. Di dalam keluarga kita sudah praktekkan belum? Atau kita pun kadang-kadang dikit-dikit Mbak, dikit-dikit say, ya kalau suami ya. Istri dikit-dikit, ya. Kalau bisa lakukan dulu dengan kebanggaan. Kalau bisa ya, kalau kita bikin pekerjaan cowok ya ibu-ibu gak mungkin. Tapi sesuatu yang gak perlu harus dikatakan ke orang lain, lakukan. Itu kata saling melayani. Ya, saling melayani. Di kantor. Oh, yang pekerjaan ini tuh biasanya golongan ini, saya kan sudah biasa di meja. Bagaimana mereka mengerti? Jiwa-jiwa itu mengerti hati seorang hamba. Kita gak pernah mencontohkan di hal yang sederhana. Mencontohkan dalam khotbah, gak bakal bisa. Mencontohkan itu loh seperti Rasul Paulus, gak bakal bisa. Contohkan itu seperti aku. Dalam pekerjaan. Dalam manapun saudara, dalam area manapun. Kalau merasa itu hal yang rendah, yang merasa lakukan hal yang rendah, jangan langsung minder, ya itu kan pekerjaan saya, bukan ibu itu. Kamu lakukan itu dengan kebanggaan karena identitasmu bukan karena ngepelnya, bukan karena bersihinnya. Kamu melakukan memang itu pekerjaanmu, identitasmu adalah imamat rajani. Amin. Engkau imamat rajani yang berhati hamba. Jadi bukan yang sudah yang terlalu pekerjaan rendah langsung kayak minder-minder. Iya jangan, Bu jangan saya nyapu dulu Bu, saya biasanya nyapu. Wah, kalau di Komsel misalnya ya, Bu jangan begini. Itu berarti kita rendah diri. Nggak boleh kalau kita lakukan dengan identitas, Bu saya lakukan mari Bu. Tapi bukan karena itu bagian saya Bu, Ibu nggak perlu. Nggak ada yang nggak perlu. Saling melayani. Mau pemimpin, mau gembala Komsel, saling melayani. Nggak ada yang digolongkan ini, bikin ini, nggak ada. Tuhan mempraktekkan supaya kita tahu kebenaran itu saudara. Dan kita nggak bisa dimerdekakan, mereka nggak bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu kalau kita belum mencontohkan dan menyentuh hati dia. Nggak bakal bisa. Omong kosong dia bilang. Ya, kita harus biasakan saling melayani di hal-hal kecil pun, dalam komunitas, dalam event-event besar. Berlomba, berinisiatif melayani, itu hati hamba. Hati hamba di situ saudara. Mungkin nanti apa, Paskah, Natal. Wah yang bekerja di belakang ya orang-orang yang itu-itu saja. Berlomba saling melayani, Tuhan menyontohkannya. Supaya jiwa-jiwa itu mengerti akan kebenaran itu. Ya. Musuh dari seseorang yang ingin belajar berhati hamba ya ego kita. Aku udah lama nggak lakukan itu, malu. Aku udah lama nggak gulung tikar, itu kan anggota Komselku biasanya. Oh aku udah lama nggak gini. Mari kita belajar sama-sama lagi. Orang yang tertanam dalam lewat proses di bawah, dia nggak akan pernah lupa namanya. Saat dia di atas, dia akan selalu lihat di bawah. Jadi anak-anak muda, kalau kalian sudah dipromosikan cepat di atas, harus lebih hati-hati dan mawas diri. Karena Anda akan lupa bagaimana di bawah. Jadi anak-anak muda kalau kalian diproses bertahun-tahun bersyukur. Karena itu fase kalian saat kalian diangkat ke atas, kalian gak pernah lupa lihat ke bawah. Tapi kalau kita dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, anak-anak muda kalian dipromosikan cepat. Hati-hati, kita harus lebih mawas diri. Anak-anak youth yang melayani, deng naik ke atas. Hati-hati, mawas diri. Kalian harus lihat ke bawah. Sejatinya melayani harus hati hamba. Bukan karena dilihat manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Proses yang tertanam terus di bawah, itu harusnya kalian syukuri anak-anak muda, anak-anak youth. Karena pondasi kalian nanti menjadi pemimpin yang berhati hamba.
Itu tujuan Tuhan. Ya, itu tujuan Tuhan. Orang yang berhati hamba tidak akan terusik saat dia melakukan sesuatu karena kehormatannya selalu di tangan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi saya katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi secara bersamaan kita punya status membawa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan berikan untuk kita. Kita memiliki kuasa yang besar. Tapi kita lakukan dengan kerendahan hati. Berjalan seiringan. Pemimpin-pemimpin harus punya mental ini. Imamat rajani yang berhati hamba. Kalau kita cuma berpikir, aku imamat rajani. Tapi kita lupa melihat ke bawah. Akhirnya ada sedikit yang hilang di situ. Begitu juga yang orang bilang, aku orang berhati hamba. Kamu khotbah ya, jangan Bu, saya biasanya cuci piring. Waduh, kamu imamat rajani. Kamu bisa cuci piring, kamu bisa berkhotbah. Harus seimbang. Itu yang Tuhan tanamkan. Kita nggak boleh minder, tapi kita juga harus rendah hati dengan membawa kuasa daripada Tuhan. Jadi saudara mau berhadapan dengan orang yang di atas, nggak masalah. Saya imamat rajani. Saudara mau berdialog, berkomunikasi dengan bos, nggak masalah. Saya imamat rajani, kamu imamat rajani. Jangan, oh sudah, Bapak silakan dengan yang itu saja. Saya nggak bisa. Dan kita juga harus berhati hamba, saling melayani di mana ada kebutuhan di situ. Tuhan Yesus lihat ada kebutuhan di situ, kaki-kakinya mereka dekil semua. Dia harus berinisiatif. Dia nggak tunggu, Petrus ada nggak anak-anak kecil yang di sana kita? Nggak ada tuh. Dia langsung berpikir untuk melayani. Disitulah lahir pemimpin berhati hamba. Pemimpin yang tidak terbatas oleh karisma, berdasarkan karunia saja, berdasarkan kepintaran, pengetahuan, skill. Tapi pemimpin yang dibangun berdasarkan karakter. Dan karakter itu yang akan membawa karisma dan karunia itu terjadi bertahan lebih lama. Kalau pemimpin membawa hanya karisma dan karunia, enggak bertahan lama. Tapi kalau pemimpin membawa dibangun oleh karakter, dia akan membawa karisma dan karunia untuk bertahan lebih lama. Ya, yang ketiga yang terakhir, dia akan bahagia melakukannya. Ada sebuah lukisan abstrak yang mungkin orang pikir itu enggak ada value-nya. Begitu juga saat kita tahu, itu sesuatu yang aneh buat saya. Tapi kalau kita lakukan, ada kebahagiaan di situ. Orang dunia bilang, masa pemimpin ngepel, apalagi dilihat anak buah tuh, anak buahnya cleaning service lagi di perusahaan, masa dia ngepel. Tapi saat dia tahu, dia akan bahagia melakukannya. Yohanes 13 ayat 17, versi mudah dibaca. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, betapa bahagianya kamu jika kamu melakukannya. Saya tutup. Kebahagiaan itu bisa macam-macam, saudara. Dalam Mazmur kebahagiaan itu bisa bicara tentang keturunan, perlindungan, perkenanan, ya, yang tadi saya bilang ya. Orang yang nggak tahu lukisan ya aneh. Itu lukisan termahal, saudara. Itu triliunan. Tapi orang yang nggak ngerti lukisan, sebuah kebodohan. Begitu juga kebenaran. Kita tahu firman itu, kita tahu kebenaran itu. Kita tahu. Bahagia kita melakukannya. Orang dunia bilang aneh, kamu kenapa mau minta maaf? Jangan dong, kelihatan lemah lu. Biarin. Kita tahu firman Tuhan membuat kita bahagia. Amin.